Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shahra as-siyama ghuzzata wajhil 'am وأزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيه الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين شبهوا بالأنجام فمن تبعهم فقد لان سبل التام. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Syukur alhamdulillah merupakan ucapan pertama yang harus kita ungkapkan dan terangkan dalam jiwa kita sebagai bentuk syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita semua karunia dan kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah Ia memberikan kita kesehatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ini, menunaikannya dan kemudian mengakhirinya dengan salat Idul Fitri berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini gema takbir, tahmid dan tahlil membahana di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh penjuru dunia, menandakan hari kemenangan kita sudah tiba. Saat ini kita semua baru saja berpisah dengan bulan Ramadan. Ia telah pergi dan tidak tahu apakah masih diberi kesempatan kita oleh Allah untuk berjumpa dengannya kembali. Sebab kematian tidak ada yang tahu kapan waktunya. Bisa saja Ia lebih dulu datang sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Masyarul muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam melakukan evaluasi pencapaian kita di bulan Ramadan, setidaknya ada dua golongan yang bisa kita jadikan renungan. Pertama, yaitu orang-orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Orang-orang ini menjalankan puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, makan dari harta yang halal, menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan tentu akan mendapatkan balasan darinya. Kelompok pertama ini merupakan golongan yang sangat beruntung karena akan menjadi orang istimewa di sisi Allah dengan mendapatkan balasan dan pahala yang sangat banyak darinya. Ibaratnya mereka akan memanen hasilnya di akhirat dari tanaman yang pernah mereka tanam di dunia. Peluh keringat ibadah yang mereka lakukan di dunia akan dibayar gajinya dengan bayaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, wallahu a'lam, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya.
Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperkaya. Al-Imran ayat 185. Merujuk pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, puncak balasan dari ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia adalah akhirat. Mereka akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala atas capaiannya sebagai selama di dunia, berupa surga yang dipenuhi dengan kenikmatan dan di dalamnya mereka kekal. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan tanpa kesedihan, aman tanpa rasa takut, dan kesenangan tanpa rasa takut hilangnya nikmat tersebut. Semua ini akan diberikan kepada kelompok pertama, yaitu orang-orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan dengan tepat dan benar. Mereka menjalankan puasa dan di siang harinya, beribadah di malam harinya, makan dari harta yang halal dan memenuhi dan menjauhi larangannya. Kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak menghormati bulan Ramadan dan tidak memenuhi hak-haknya. Mereka tidak memenuhi hak-haknya dan tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Mereka tidak menunaikan puasa dan lain sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan faktor keangkuhan. Kelompok ini seperti sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Yang artinya Allah Ta'ala, sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berdurhaka. Al-A'raf ayat 40. Mengutip dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir wa khawatirul umam, orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, tidak menjalankan perintahnya karena sombong dan tidak percaya kepada ayat-ayatnya, maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Mereka tidak akan merasakan surga dan segala kenikmatannya, bahkan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksa. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan pertama, yaitu orang-orang yang benar-benar memenuhi semua hak Ramadan sehingga bisa mendapatkan balasan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak memenuhi kewajibannya dan menyombongkan diri dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah fitri rahimakumullah. Itulah dua golongan yang bisa kita jadikan cerminan dalam melakukan evaluasi pencapaian kita selama bulan Ramadan. Lantas, kita ada di golongan yang mana? Jawaban dari pertanyaan tersebut ada dalam diri kita sendiri. Selepas Ramadan, kita berharap adanya perubahan sikap dan perilaku dari diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu kita tinggalkan Ramadan ini dengan membawa perubahan yang membekas dalam jiwa. Ketika kita sudah berpuasa selama sebulan lamanya, ketika kita sudah sholat tarawih selama sebulan lamanya, ketika kita sudah menunaikan zakat, sudah sholat, ruku dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ruku, kita mengucapkan subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang agung dan segala puji hanya baginya. Dengan ini, maka kita sadar bahwa hanya Allah zat yang maha agung dan pantas dipuji. Kemudian ketika sujud kita membaca subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji hanya baginya. Kita dengan sadar meninggalkan ego kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah kita sudah betul-betul menjalankan perintahnya dan menjadikan Allah di atas apapun yang menjadi aktivitas kita sehari-hari? Apakah kita sudah mampu mendahulukan Allah di atas semua urusan kita? Apakah kita sudah mampu mendahulukan panggilan Allah di atas panggilan makhluk-makhluknya? Kita yang sudah berpuasa selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan ini, yang tiap harinya berusaha mengendalikan hawa nafsunya, sekarang apa kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu itu? Berharap adanya perubahan menjadi manusia yang lebih baik lagi di luar Ramadan, ibarat ulat yang ingin berubah menjadi kupu-kupu. Ulat ini yang awalnya sangat menakutkan, bahkan terkadang geli bagi orang yang melihatnya, tapi ketika ia memutuskan untuk berpuasa dan menjadi kepompong, ulat yang terlihat tak elok ini pun menjadi makhluk yang baru, yang indah dan menawan mata. Harusnya Ramadan kita lalui seperti ini. Emosi yang kita didik sebulan penuh, maka kendalikan emosi itu
Di bulan Ramadan nafsu kita yang terkadang merusak diri kita sudah kita tundukkan selama Ramadan itu. Maka di luar Ramadan mari tundukkan hawa nafsu kita sebisa mungkin. Maka sebab itu terkadang manusia ini bersifat seperti harimau. Harimau itu menerkam siapa saja yang ada di depannya. Maka seharusnya setelah Ramadan kita berubah, buang sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Jangan seperti harimau yang akan menerkam segalanya. Maka jadilah manusia yang ketika Allah amanahkan kita menjadi seorang pejabat, jadilah seorang pejabat yang baik, tidak menerkam daripada bawahannya, tidak menakut-nakuti kepada bawahannya, dan tidak berkhianat kepada masyarakatnya. Jika kita menjadi seorang pedagang, jadilah seorang pedagang yang baik, yang tidak menghalalkan segala cara agar laris dagangannya. Jadilah seorang manusia yang baik, yang selalu bersifat lemah lembut kepada sesamanya. Inilah hakikat Ramadan. Ketika kita mampu mengubah sikap dan perilaku kita menjadi suasana yang lebih baik, seperti itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan kita berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan itu sebagai bentuk usaha kita mencapai maqam ketakwaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya wallahu a'lam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain kita meraih pahala yang besar di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kita keluar dari dalam bulan suci ini sebagaimana bayi yang baru lahir di dunia. Ramadan mudah-mudahan mengantarkan kita untuk meraih ampunan dari Allah Ta'ala setelah kita beribadah sebulan penuh. Dalam Ramadan kita memperbaiki sholat dengan baik, maka di luar Ramadan mari perbaiki sholat kita dengan baik pula. Setelah di dalam bulan Ramadan kita menundukkan hawa nafsu, maka di luar Ramadan mari tundukkan hawa nafsu kita. Setelah di dalam bulan Ramadan kita memperbaiki akhlak, sikap dan perilaku kita, maka jagalah perilaku itu, akhlak itu dan sikap itu setelah bulan Ramadan. Masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tentunya kita selalu berharap mudah-mudahan kita keluar dan pulang dari masjid ini bukan hanya hubungan kita kepada Allah yang semakin membaik, tapi juga semakin membaik pula hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau di dalam Ramadan kita sama-sama pergi ke masjid, duduk bersama di masjid tanpa sekat, kita sama-sama sujud di hadapan Allah, merendahkan diri kepadanya, sama rata di hadapannya. Mari kita senantiasa menjaga diri untuk tidak menyombongkan diri dan tidak merasa paling hebat di antara yang lainnya. Kemudian tentunya yang perlu kita perbaiki antara hubungan kita sesama makhluk yang paling istimewa, yaitu kepada ayah dan ibu kita. Di kesempatan hari ini, mari kita masing-masing merenungkan, hadirkan wajah orang tua kita, mereka yang semakin hari semakin menua, yang semakin hari kulitnya semakin keriput, yang semakin hari tenaganya semakin berkurang karena memikirkan kita. Mereka merawat kita selama ini. Kita sudah berada di dalam rahimnya selama 9 bulan. Di dalam rahim itu, kita kemudian dilahirkan di dunia dengan penuh perjuangan dari seorang ibu yang melahirkan kita dengan tetesan darahnya, tetesan keringatnya, urat-uratnya yang putus tanpa ada rasa sakit yang mereka rasakan. Demi Allah, itu tidak akan mampu untuk kita balas di momen Idul Fitri ini. Di momen Idul Fitri ini, kita rindu dengan kebersamaan itu. Kita rindu dengan ayah ibu kita. Di saat takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di seluruh negeri. Di saat itu kita rindu dengan sua bersama dengan ayah dan ibu kita. Di saat itu kita rindu berkumpul di rumah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan ayah dan ibu kita. Kita memeluk mereka dengan erat, seraya pelukan kasih sayang juga mereka tebarkan kepada kita. Tapi mungkin tahun ini mereka sudah tiada di tengah-tengah kita, karena ayah dan ibu kita terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada lagi mereka di rumah kita, sehingga tiada lagi suaranya kita dengar, sehingga tiada lagi wajahnya kita tatap, sehingga tiada lagi peluknya kita rasakan tahun ini, karena mereka terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berbuat baik kepada mereka, tetaplah membahagiakan mereka meski mereka sudah meninggal dunia. Doakan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita yang jauh dari ayah dan ibu kita, karena dipisahkan oleh jarak dan waktu,
dipisahkan oleh jarak dan tempat, baik karena mencari nafkah atau karena kesibukan yang lainnya. Di momen-momen kebahagiaan di suasana Idul Fitri ini, mereka rindu dengan kita. Mereka sangat ingin memeluk kita dengan erat. Mereka sangat ingin mencium kita. Mereka sangat ingin memberikan senyuman dan makanan yang terbaik untuk kita. Tapi karena kita berada di jauh di sisi mereka dan jarak yang memisahkan kita, maka mereka tidak bisa melakukan itu semua. Namun tentunya doa yang akan senantiasa kita kirimkan untuk mereka yang rindu. Kita rindu dengan orang tua kita. Kita rindu kebersamaan itu, maka bahagiakan mereka, karena sesungguhnya orang itu adalah pintu surga bagi kita. Karena sesungguhnya orang itu adalah pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, ridullah fi ridha walidayhi wa suhtullah fi suhti walidayhi. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Hadirin, sosok ayah dan ibu kita, kesempatan hari ini mari kita hadirkan mereka semua. Saat kita masih kecil, mereka selalu merawat kita, mereka menyusui kita, mereka mencari nafkah untuk kita, mereka orang tua kita di saat kita sakit, mereka yang selalu menangis meminta kepada Allah, ya Allah sehatkanlah anakku. Bahkan pernah diceritakan ada seorang ayah yang sedang sakit. Ketika tahu anaknya terbaring sakit parah, ayah itu sempat menjenguknya. Dia berdoa di hadapan pintu kamar rumah sakit anaknya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, jikalau sekiranya sakit yang diderita anakku ini mampu untuk ditukarkan, biarkan saya yang merasakan sakitnya, ya Allah. Saya tidak ingin melihat anakku kesakitan dan menderita. Bahkan dia katakan, ya Allah, jikalau malam ini Engkau akan mencabut nyawanya, sekiranya nyawa itu bisa ditukar, cabutlah nyawaku, ya Allah. Silakan Engkau panjangkan usia anakku agar dia melihat dunia dan meniti masa depan yang cerah. Kesuksesan kita ada dalam doa dan ibu kita. Mereka yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, yang menginginkan kita menjadi anak yang baik, anak yang sukses, dan berbakti kepada mereka. Masyaallah muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, mari kita senantiasa jadikan orang tua kita menjadi orang yang kita muliakan, orang yang kita sayangi. Begitu banyak saudara-saudara kita hari ini yang ingin sekali bersama dengan ayahnya, ingin bersama dengan ibunya, tapi ayah dan ibunya sudah dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih ada kesempatan berkumpul dengan orang tua kita, berkumpul dengan mereka. Banyak anak yang ingin berkumpul dengan orang tuanya masih ada, tapi terkadang ada halangan untuk berkumpul bersama dengan mereka. Dipisahkan dengan jarak, dipisahkan dengan pekerjaan mereka, dipisahkan dengan segala sesuatu hal yang justru membuat mereka tidak sempat berkunjung kepada orang tuanya. Tapi doa-doa kita akan selalu kita panjatkan kepada Allah untuk mereka. Orang tua adalah sosok yang luar biasa. Kita disekolahkan oleh mereka dengan penuh perjuangan. Mereka yang senantiasa membatasi segala kebutuhannya agar kita bisa bersekolah. Mereka yang selalu membatasi segala apa yang mereka inginkan, karena ingin kita menjadi anak yang sama dengan yang lainnya. Mereka ingin mencukupi kebutuhan kita. Mereka yang selalu, bahkan ketika kita sudah berkeluarga dan kita sakit, maka mereka, orang tua kita akan selalu khawatir dengan keadaan kita. Orang tua yang selalu menangis bersujud kepada Allah, orang tua yang mengajarkan kita berbicara. Tapi hari ini, betapa sering kita menggertak mereka, seberapa sering kita menyakiti hati mereka disebabkan karena ucapan yang kisah diri kita sendiri. Berkata dengan kata-kata yang baik, sebagaimana mereka, insya Allah dengan membahagiakan mereka, rezeki kita akan selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmatullah, masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri rahmatullah. Mudah-mudahan setelah kita lalui Ramadan tahun ini, kita mau menjadi manusia yang lebih baik akhlaknya, lebih tinggi kualitas ibadahnya, lebih baik tutur katanya, lebih baik sikap dan tingkah lakunya, serta mampu melawan hawa nafsunya yang menundukkan hawa nafsunya, sehingga tubuh ini betul-betul mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan istiqamah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Allahumma barik lana fi a'malina wa ahlihi wa alaina a'malana 'indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأنقذ الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المرضى الفرار ما اتصل عينا بنظر وأذن بخبر من يوم هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini di kesempatan pagi hari ini mohon kepadamu dengan penuh rasa harap dan penuh kerendahan diri. Ya Allah, ampunilah kami atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang besar maupun kecil. Ampuni segalanya ya Allah. Kami hanya manusia biasa yang masih berumuran dalam dosa. Jadikan Ramadan yang telah kami lalui menjadi rahmat dan pembelajaran bagi kami. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya Allah, ampuni dosa kedua mata kami, ampuni dosa kedua telinga kami, ampuni dosa ucapan dan lisan kami. Ya Allah, ya Allah yang masih sering mendustakan dan menghibah orang lain. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, mereka yang telah mengandung kami, melahirkan kami dengan penuh perjuangan, tetesan keringat, tetesan darah, tetesan air mata, kesakitan. Ya Allah, mereka yang telah merawat kami, mereka yang telah mendidik kami, semakin hari semakin menua. Mereka ya Allah, mereka yang selalu mendoakan hal terbaik untuk kami, tapi kami belum mampu memberikan yang terbaik kepada mereka. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami cinta kepada mereka, kami sayang kepada mereka. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang selalu berbakti kepada mereka. Ya Allah, jangan Engkau jadikan anak kami anak yang durhaka. Jangan Kau jadikan kami menjadi anak yang lupa dari diri kepada mereka yang telah berkorban kepada kami. Seorang ayah yang rela bekerja banting tulang, peras keringat untuk kami. Ya Allah, mereka yang selalu berusaha tanpa lelah memberikan nafkah yang terbaik, memberikan segala yang kami butuhkan. Ya Allah, tapi hari ini kalau belum mampu kami membahagiakan mereka seutuhnya,
masih sering menyakiti hatinya, berikan kami hidayah dan inayah untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, kumpulkan minah kami bersama dengan ayah dan ibu kami, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha fi yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lam.